Jantungku mau copot. Pintu kamar terbuka, tapi bukan suamiku yang masuk. Orang asing itu langsung jalan ke arah lemariku, menatap tajam, dan berbisik, "Pilih, teriak sekarang dan mati perlahan di tangan suamimu, atau diam dan ikut permainanku untuk menghancurkannya." Aku tak menyangka. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana pesta pernikahan yang megah dan melelahkan itu akhirnya usai. Gedung resepsi yang sebelumnya dipenuhi ribuan tamu, cahaya lampu kristal yang menyilaukan, serta riuh rendah ucapan selamat kini telah berganti menjadi kesunyian yang menenangkan di dalam kamar hotel berbintang 5 itu. Ayana berdiri di depan cermin besar yang memantulkan bayangannya dalam balutan gaun pengantin berwarna putih gading. Hijabnya masih tertata rapi, dihiasi dengan payet-payet kecil yang berkilauan ditimpa cahaya lampu kamar yang temaram. Ia menghela napas panjang, mencoba meredakan detak jantungnya yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Hari ini adalah hari yang paling ia tunggu seumur hidupnya. Hari di mana ia resmi menjadi istri dari Rudy, lelaki yang selama 2 tahun terakhir ini menjadi sandaran hatinya setelah kepergian kedua orang tuanya. Ayana menyentuh cincin emas yang melingkar di jari manisnya. Ia tersenyum malu-malu membayangkan momen ketika Rudy mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan satu tarikan napas tadi pagi. Rudy tampak begitu gagah, saleh, dan sempurna di matanya. Lelaki itu adalah sosok imam yang ia impikan, seseorang yang ia percaya mampu membimbingnya dan melanjutkan kepemimpinan di perusahaan peninggalan almarhum ayah. Ayana merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia memandang sekeliling kamar pengantin yang luas itu. Kelopak mawar merah bertaburan di atas tempat tidur. Lilin-lilin aroma terapi menyala di sudut ruangan, menciptakan suasana romantis yang hangat. Tiba-tiba, sebuah ide jahil terlintas di benak Ayana. Rudy sedang berada di lobi sebentar untuk mengurus administrasi check-out bagi keluarga besar mereka yang menginap di hotel yang sama. Ini adalah kesempatan bagus. Ayana ingin memberikan kejutan kecil untuk suaminya. Ia tidak ingin menyambut Rudy dengan duduk manis di tepi ranjang seperti pengantin pada umumnya. Ia ingin membuat Rudy sedikit bingung mencarinya. Ayana terkikik pelan, mengangkat sedikit gaun pengantinnya yang berat, lalu berjalan jinjit menuju sebuah lemari pakaian besar yang berada di sudut ruangan. Lemari itu adalah jenis walk-in closet yang cukup luas, cukup untuk menyembunyikan dirinya di balik deretan jas dan gaun gantung. Dengan hati-hati, Ayana masuk ke dalam lemari tersebut. Ia menyelinap di balik deretan mantel tebal yang tergantung, memastikan tubuh mungilnya tertutup sempurna namun, matanya masih bisa mengintip melalui celah kecil di antara pintu lemari yang ia biarkan sedikit terbuka. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena antusiasme menanti reaksi Rudy. Ia membayangkan wajah panik suaminya saat masuk dan tidak menemukan istrinya, lalu ia akan melompat keluar dan memeluknya dari belakang. Ayana menahan napas, telinganya dipasang tajam-tajam mendengarkan setiap suara dari luar. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Kemudian, terdengar bunyi kartu akses ditempelkan pada pintu kamar. Lampu indikator di gagang pintu berbunyi bip pelan, diikuti suara tuas pintu yang ditarik. Ayana tersenyum lebar di balik persembunyiannya. Ia bersiap-siap. Langkah kaki terdengar memasuki ruangan. Langkah itu terdengar tegas dan berat, berderap di atas lantai marmer sebelum kemudian terdengar lebih senyap saat memijak karpet tebal. Ayana menghitung dalam hati, 1, 2, 3. Ia sudah siap untuk melompat keluar dan berteriak kejutan. Namun, gerakan Ayana terhenti seketika. Tubuhnya membeku. Dari celah pintu lemari, ia melihat sosok yang masuk itu. Itu bukan Rudy. Sosok itu mengenakan pakaian serba hitam, jaket kulit hitam, celana jeans gelap, dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Postur tubuhnya tegap, namun jelas berbeda dengan postur Rudy. Ayana merasakan darahnya berdesir hebat. Rasa takut seketika menyergap menggantikan rasa bahagia yang tadi membuncah. Apakah ini perampok? Apakah orang ini akan menyakitinya? Ayana membekap mulutnya sendiri dengan kedua tangan, menahan napas sekuat tenaga agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Ia berharap orang asing itu hanya mengambil barang berharga di meja rias lalu pergi. Tetapi harapan Ayana pupus ketika orang asing itu tidak menuju meja rias atau tempat tidur. Setelah mengunci pintu kamar hotel dengan tenang dan memasang rantai pengaman, pria itu berbalik dan berjalan lurus tepat ke arah lemari tempat Ayana bersembunyi. Tatapannya tajam, seolah ia memiliki penglihatan tembus pandang dan tahu persis di mana Ayana berada. Ayana gemetar hebat, air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Langkah pria itu semakin dekat, semakin besar,
hingga akhirnya tangan pria itu terulur dan menyentak pintu lemari hingga terbuka lebar. Ayana terperanjat mundur, punggungnya menabrak dinding lemari. Ia siap menjerit minta tolong, namun pria itu mengangkat jari telunjuknya ke bibir, memberi isyarat untuk diam. Wajah pria itu kini terlihat jelas di bawah sorotan lampu lemari. Wajahnya keras, rahangnya tegas, dan ada bekas luka kecil di pelipis kirinya. Namanya Indra, meski Ayana belum mengetahuinya saat itu. Indra tidak membawa senjata tajam, yang ia pegang hanyalah sebuah ponsel pintar. Ia menatap Ayana bukan dengan tatapan nafsu atau kejam, melainkan tatapan dingin yang penuh urgensi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Indra mengarahkan layar ponselnya ke wajah Ayana dan menekan tombol putar pada sebuah aplikasi perekam suara. Volume ponsel itu diatur maksimal. Suara yang keluar dari rekaman itu begitu jernih, seolah-olah pembicaranya berada tepat di samping mereka. Dan suara itu adalah suara yang sangat Ayana kenal. Itu suara Rudy. Suara lelaki yang baru saja mengucapkan janji suci beberapa jam yang lalu. Dalam rekaman itu, terdengar suara Rudy sedang tertawa renyah, tawa yang belum pernah didengar Ayana sebelumnya. Tawa itu terdengar meremehkan dan jahat. Kemudian Rudy berbicara. Akhirnya nikah juga. Sumpah, aku hampir muntah harus terus-terusan bersikap manis dan alim di depan perempuan itu selama 2 tahun ini. Kamu tahu betapa lelahnya aku pura-pura sholat tepat waktu dan mendengarkan ceramah soal kebajikan hanya demi mendapatkan kepercayaannya. Lalu terdengar suara wanita lain menimpali. Suara itu juga tidak asing. Itu suara Zahra, wanita yang dikenalkan Rudy sebagai sepupu jauhnya yang yatim piatu dan sering dibantu oleh Rudy. Dalam rekaman itu, nada bicara Zahra terdengar manja dan menggoda, jauh berbeda dari sikap sopan dan santun yang biasa ia tunjukkan di depan Ayana. Sabar sedikit dong, sayang. Ingat, ini demi masa depan kita. Kamu harus tahan sedikit lagi. Suara Rudy kembali terdengar, kali ini lebih serius dan penuh rencana busuk. Tenang saja. Setelah malam ini, dia resmi jadi milikku. Dan itu artinya, hartanya juga selangkah lagi jadi milik kita. Rencanaku sudah matang. Dalam 3 bulan, aku akan buat dia gila. Aku akan mainkan psikologisnya pelan-pelan. Ingatkan, almarhumah ibunya meninggal karena depresi berat. Aku akan pakai alasan genetik itu. Aku akan buat dia merasa dia mewarisi kegilaan ibunya. Aku akan campurkan obat di minumannya, buat dia halusinasi, sampai dia dianggap tidak kompeten memimpin perusahaan. Begitu hak tanda tangan pindah ke aku akan kuras semuanya, lalu aku ceraikan dia dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Setelah itu, kita bisa hidup tenang di Eropa. Dunia Ayana seakan runtuh saat itu juga. Lututnya lemah seketika, membuatnya merosot duduk di lantai lemari di antara tumpukan sepatu. Wajahnya pucat pasi, seputih kain kafan. Setiap kata yang keluar dari rekaman itu, menghunjam jantungnya lebih tajam daripada belati manapun. Rudy, suaminya, orang yang paling ia percaya, ternyata adalah monster. Dan Zahra, wanita yang sudah ia anggap seperti saudara sendiri, ternyata adalah selingkuhan dan komplotan suaminya. Mereka merencanakan semua ini. Mereka merencanakan kehancuran hidupnya bahkan sebelum akad nikah diucapkan. Ayana merasa mual, perutnya bergejolak hebat menahan rasa jijik dan sakit hati yang tak terlukiskan. Bayangan wajah almarhum ibunya yang menderita di masa tua karena depresi terlintas di benaknya, dan Rudy berniat menggunakan penderitaan itu sebagai senjata untuk menghancurkannya. Indra mematikan rekaman itu tepat saat suara tawa jahat Rudy dan Zahra terdengar bersahutan. Ia memasukkan kembali ponselnya ke saku jaket, lalu menatap Ayana yang kini terisak tanpa suara, bahunya terguncang hebat menahan tangis. Indra berjongkok di hadapan Ayana, mensejajarkan tingginya. Ia tidak menyentuh Ayana, menjaga jarak sopan, namun tatapannya mendesak. Tiba-tiba, terdengar suara dari lorong hotel. Suara langkah kaki lain mendekat, diikuti suara senandung pelan seseorang yang sedang bahagia. Itu suara Rudy yang asli. Ia sudah kembali dari lobi. Suara langkah itu semakin dekat dan berhenti tepat di depan pintu kamar. Gagang pintu mulai bergerak, ditekan dari luar. Namun pintu itu tidak terbuka karena Indra telah memasang rantai pengaman dari dalam. Ketukan pintu terdengar. Sayang, kok dikunci dari dalam? Kamu lagi ganti baju ya? Suara Rudy terdengar dari balik pintu, nadanya manis dan penuh kasih sayang. Nada yang sama yang selama ini membuat Ayana jatuh cinta, namun kini terdengar seperti desisan ular berbisa di telinganya. Indra menatap tajam ke manik mata Ayana yang basah. Dengan suara bisikan yang sangat pelan namun tegas, Indra berkata, "Kamu punya 2 pilihan sekarang. Pilihan pertama, kamu teriak sekarang, buat keributan, konfrontasi dia saat ini juga. Tapi aku jamin,
Tanpa bukti fisik yang kuat dan persiapan mental, dia akan memutarbalikkan fakta. Dia akan bilang rekaman ini palsu, dia akan bilang kamu histeris karena stres pernikahan, dan rencana dia untuk membuatmu terlihat gila akan dimulai lebih cepat malam ini juga. Kamu akan mati perlahan di tangannya. Indra memberi jeda sejenak, membiarkan Ayana mencerna ancaman itu. Suara Rudi di luar kembali memanggil, kali ini sedikit lebih keras namun masih terdengar sabar. Ayana, sayang, buka pintunya dong. Indra melanjutkan bisikannya. Pilihan kedua, kamu diam. Hapus air matamu. Keluar dari lemari ini dan berpura-puralah tidak terjadi apa-apa. Ikut permainannya untuk sementara waktu. Jadilah istri yang dia harapkan malam ini. Biarkan dia merasa menang. Sementara itu, aku akan membantumu menyusun serangan balik. Kita hancurkan dia pelan-pelan, seperti dia ingin menghancurkanmu. Pilih sekarang, Ayana. Teriak dan kalah, atau diam dan menang. Ayana menatap Indra dengan pandangan nanar. Air matanya masih mengalir. Namun di balik kepedihan itu, perlahan muncul nyala api kemarahan. Ia teringat ayah dan ibunya. Perusahaan itu adalah hasil keringat darah ayahnya. Ia tidak boleh membiarkan bajingan seperti Rudi merebutnya dan menginjak-injak harga diri keluarganya. Ayana menarik napas panjang, mengusap air matanya dengan kasar menggunakan punggung tangannya. Ia menatap Indra, lalu mengangguk pelan. Ia memilih untuk bertarung. Ayana berusaha menguasai dirinya secepat kilat. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menghentikan getaran di tangannya. Ia berdiri dibantu isyarat mata dari Indra. Pria misterius itu bergerak cepat tanpa suara. Ia menunjuk ke arah pintu kamar mandi, memberi kode pada Ayana untuk masuk ke sana dan membasuh muka agar sembab di matanya tidak terlalu terlihat. Sementara itu, Indra bergerak lincah menuju pintu balkon yang tertutup tirai tebal. Sebelum menghilang di balik tirai, ia melempar pandangan terakhir pada Ayana, sebuah tatapan yang menyeratkan pesan, kau harus kuat. Ayana melangkah cepat ke kamar mandi, menyalakan keran air dengan volume penuh untuk menyamarkan suara, lalu membasuh wajahnya berulang kali. Air dingin itu sedikit membantu meredakan panas di wajahnya, meski tidak bisa memadamkan api amarah di dadanya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin wastafel. Wanita di cermin itu terlihat rapuh, matanya merah. Ayana mengambil bedak dari tas kosmetiknya, memoles sedikit wajahnya untuk menutupi jejak tangis, lalu mengatur napasnya lagi. Aku bisa melakukan ini. Demi ibu, demi ayah, aku akan menjadi aktris terbaik malam ini, batinnya menguatkan diri. Di luar, suara Rudi terdengar semakin tidak sabar. Ayana mematikan keran air. Ia berjalan keluar dari kamar mandi, melintasi ruangan, dan dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia membuka kunci pintu kamar. Pintu terbuka. Rudi berdiri di sana dengan senyum lebar yang memamerkan deretan gigi putihnya yang rapi. Ia masih mengenakan setelan jas pengantinnya, terlihat begitu tampan bagi siapapun yang tidak mengetahui isi hatinya yang busuk. Maaf, Mas. Tadi aku di kamar mandi, gak dengar kalau Mas ketuk pintu, ucap Ayana. Suaranya terdengar parau, namun ia berusaha membuatnya terdengar seperti suara lelah, bukan suara habis menangis. Rudi langsung melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Ia merentangkan tangannya, hendak memeluk Ayana. Oh, pantesan. Aku kira kamu ketiduran, sayang. Jangan dikunci lagi dong, kan sekarang sudah halal, goda Rudi sambil tertawa kecil. Ia memeluk Ayana erat. Saat tubuh Rudi bersentuhan dengan tubuhnya, Ayana merasakan dorongan kuat untuk muntah. Aroma parfum mahal Rudi yang dulu ia sukai kini terasa menyengat dan memuakan. Pelukan yang dulu terasa hangat dan melindungi, kini terasa seperti lilitan ular piton yang siap meremukan tulang-tulangnya. Ayana memejamkan mata, menahan napas, membiarkan dirinya dipeluk namun tangannya hanya menggantung kaku di sisi tubuhnya. Ia tidak sanggup membalas pelukan itu. Untungnya, Rudi terlalu sibuk dengan egonya sendiri, sehingga tidak menyadari kekakuan tubuh istrinya. Kamu kenapa gemetaran, sayang? Dingin ya? Tanya Rudi, melepaskan pelukannya dan menatap wajah Ayana. Ia mengusap pipi Ayana dengan lembut. Sentuhan itu membuat kulit Ayana merinding jijik. Sedikit dingin, Mas. AC-nya kencang sekali, jawab Ayana berbohong, memaksakan seulas senyum tipis yang terasa sangat berat di bibirnya. Ia mundur selangkah, menciptakan jarak dengan alasan ingin mengambil minum. Rudi tersenyum maklum. Ya sudah, kamu duduk dulu di sofa. Aku ganti baju dulu ya. Gerah banget pakai jas ini seharian. Rudi berjalan santai menuju lemari pakaian tempat Ayana bersembunyi tadi. Jantung Ayana berdesir ngeri saat melihat Rudi membuka pintu lemari itu. Namun, lemari itu sudah kosong.
Tidak ada jejak Indra di sana. Ayana melirik ke arah tirai balkon yang sedikit bergoyang tertiup angin dari celah pintu kaca yang tampaknya sudah dibuka sedikit oleh Indra untuk melarikan diri. Saat Rudy sibuk melepas jasnya di depan lemari, Ayana duduk di tepi sofa. Matanya tertuju pada meja kecil di samping tempat tidur. Di sana tergeletak ponsel Rudy yang layarnya menyala, karena ada notifikasi masuk. Dengan gerakan cepat dan waspada, Ayana melirik ke arah Rudy. Suaminya itu sedang membelakangi Ayana, sibuk memilih baju santai. Ayana memberanikan diri mendekat sedikit untuk mengintip layar ponsel itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di layar terkunci itu, terpampang jelas sebuah pesan WhatsApp yang baru saja masuk. Nama kontaknya tertulis Zahra sepupu, namun isi pesannya jauh dari hubungan sepupu. Pesan itu berbunyi, "Good luck acting tonight, Hubi. Jangan lupa minum vitaminmu biar kuat, kerja, malam ini. Love you." Diikuti dengan emotikon hati berwarna merah. Mata Ayana memanas. "Hubi? Panggilan sayang untuk suami?" Bukti di depan matanya ini semakin memperkuat rekaman suara yang diperdengarkan Indra tadi. Tidak ada keraguan lagi sedikit pun. Semua ini adalah sandiwara. Pernikahan ini, ijab kabul yang sakral tadi pagi, air mata haru Rudy saat meminta restu, semuanya palsu. Ayana merasa seperti orang bodoh yang telah dipermainkan dalam panggung drama paling kejam. Ia meremas ujung gaunnya dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Amarah yang tadi sempat ia tekan kini mulai mendidih. Namun ia ingat kata-kata Indra. Diam dan menang. Rudy berbalik badan setelah berganti kaos santai. Ia melihat Ayana sedang menatap ponselnya. "Ada apa, sayang?" "Ada telepon," tanya Rudy dengan nada sedikit waspada. Ia berjalan cepat mengambil ponselnya. Ayana mengangkat wajah, memasang topeng polosnya kembali. "Enggak, Mas. Cuma nyala sebentar tadi. Mungkin notifikasi grup keluarga," jawabnya datar. Rudy segera mengecek ponselnya, dan Ayana bisa melihat perubahan mikro di ekspresi wajahnya. Ada sedikit senyum licik yang coba disembunyikan Rudy saat membaca pesan Zahra, sebelum ia buru-buru memasukkan ponsel itu ke saku celananya. "Oh iya, biasa, grup sepupu pada heboh ngucapin selamat," kilah Rudy santai. Ia kemudian berjalan mendekati Ayana, duduk di sebelahnya, dan merangkul bahunya. Malam itu berlalu dengan siksaan batin yang luar biasa bagi Ayana. Ia harus mendengarkan bualan Rudy tentang masa depan mereka, tentang rencana bulan madu, tentang betapa ia mencintai Ayana. Setiap kata cinta yang keluar dari mulut Rudy terdengar seperti sampah di telinga Ayana. Ayana beralasan sedang datang bulan dan merasa sangat lelah agar bisa menghindari kontak fisik lebih jauh. Rudy tampak sedikit kecewa, namun ia berusaha tetap memerankan peran suami pengertian. "Nggak apa-apa, sayang. Kita punya seumur hidup untuk bersama. Kamu istirahat saja ya," ucap Rudy sambil mengecup kening Ayana. Kecupan itu terasa membakar kulit Ayana. Akhirnya, Rudy tertidur pulas. Dengkuran halusnya terdengar memenuhi ruangan. Ayana berbaring di sebelahnya dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit kamar. Ia tidak bisa tidur sedetik pun. Ia memiringkan tubuhnya menjauhi Rudy, air mata kembali menetes membasahi bantal. Dalam kegelapan itu, Ayana meraba sela-sela bantal sofa di dekatnya. Saat Indra pergi tadi, Ayana sempat melihat pria itu menyelipkan sesuatu di sana. Jari Ayana menyentuh secari kertas kecil yang kaku. Kartu nama. Dengan hati-hati agar tidak membangunkan Rudy, Ayana mengambil kartu itu dan menyembunyikannya di balik genggamannya. Ia menunggu hingga pagi menjelang, hingga matahari mulai mengintip dari balik tirai. Pagi harinya, saat Rudy sedang mandi sambil bersiul riang, Ayana membaca kartu nama itu. Kartu itu berwarna hitam polos dengan tulisan perak. Tidak ada nama perusahaan, hanya tertulis satu nama, Indra, Private Investigator, dan sebuah nomor telepon. Ayana menatap pintu kamar mandi di mana suaminya, musuhnya, berada. Tatapan Ayana berubah dingin dan keras, tatapan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Gadis polos dan manja itu telah mati semalam, dibunuh oleh pengkhianatan. Kini yang tersisa adalah seorang wanita yang siap berperang demi harga dirinya. Ayana menyambar ponselnya sendiri, masuk ke dalam walk-in closet tempat ia bersembunyi semalam, dan dengan tangan gemetar namun tekad membaja, ia mengetikkan pesan ke nomor yang ada di kartu nama itu. "Ini Ayana. Ajari aku cara menghancurkan mereka. Aku ingin mereka menderita lebih dari yang bisa kubayangkan." Ayana menekan tombol kirim, lalu menghapus pesan itu dari riwayat percakapannya. Ia melangkah keluar dari lemari dengan kepala tegak. Perang baru saja dimulai. 1 minggu telah berlalu sejak malam pengantin yang mengubah hidup Ayana menjadi neraka dunia. Bagi orang luar,
Rumah tangga Ayana dan Rudy tampak seperti lukisan keluarga yang sempurna. Mereka terlihat harmonis, serasi, dan penuh cinta. Namun, di balik dinding-dinding rumah mewah peninggalan orang tua Ayana, sebuah sandiwara besar sedang dimainkan. Ayana telah belajar menjadi aktris terbaik di panggung kehidupan ini. Setiap pagi, ia harus memasang senyum manis palsu untuk menyambut suami yang sebenarnya ingin ia racuni. Ia harus membiarkan tangan kotor Rudy menyentuhnya, membelai kepalanya, dan mengucapkan kata-kata sayang yang terdengar seperti mantra kutukan. Rasa jijik itu tak pernah hilang, malah semakin menumpuk setiap harinya, menjadi bahan bakar kebencian yang membuat Ayana tetap waras dan waspada. Pagi itu, suasana di meja makan terasa begitu dingin bagi Ayana, meskipun sinar matahari menerobos masuk dengan hangat melalui jendela kaca besar yang menghadap ke taman belakang. Rudy duduk di ujung meja, menikmati nasi goreng buatan asisten rumah tangga dengan lahap. Sesekali ia melirik Ayana yang hanya mengaduk-aduk buburnya tanpa selera. Rudy meletakkan sendoknya, lalu menatap istrinya dengan sorot mata yang dibuat selembut mungkin, sebuah tatapan manipulatif yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Ayana. "Kamu kenapa, sayang? Kok makannya cuma diaduk-aduk? Masih kepikiran soal perusahaannya?" tanya Rudy dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Ia mengulurkan tangannya, mencoba menggenggam tangan Ayana yang tergeletak lemas di atas meja. Ayana menahan gejolak di perutnya saat kulit mereka bersentuhan. Ia menarik napas pelan, mengatur ekspresi wajahnya menjadi sendu dan bingung, sesuai skenario yang ia susun bersama Indra. "Iya, Mas. Aku merasa pusing terus akhir-akhir ini. Mungkin karena lelah mengurus berkas-berkas peninggalan ayah. Rasanya berat sekali," keluh Ayana, membiarkan suaranya terdengar lemah dan putus asa. Rudy tersenyum tipis. Sebuah senyuman kemenangan yang nyaris tak kasat mata namun tertangkap jelas oleh mata elang Ayana. "Nah, kan, Mas sudah bilang. Kamu itu jangan terlalu memaksakan diri. Kesehatan mental kamu itu prioritas, sayang. Ingat kan, almarhumah ibu dulu juga sering pusing dan cemas berlebihan sebelum akhirnya jatuh sakit parah. Mas nggak mau kamu bernasib sama kayak ibu." Penyebutan kata ibu membuat darah Ayana mendidih. Berani-beraninya lelaki ini membawa nama wanita suci yang telah melahirkannya untuk memuluskan rencana busuknya. Namun, Ayana menelan amarah itu bulat-bulat. Ia mengangguk lemah, berpura-pura termakan hasutan Rudy. "Iya, Mas benar. Aku takut sekali kalau aku jadi seperti ibu." Siangnya, Ayana meminta izin keluar rumah dengan alasan ingin ke salon untuk memanjakan diri agar pikiran lebih tenang. Rudy tentu saja mengizinkan dengan senang hati, menganggap itu tanda bahwa Ayana mulai lengah dan fokus pada hal-hal sepele. Namun, tujuan Ayana bukanlah salon kecantikan langganannya. Dengan menggunakan taksi online dan berganti kendaraan di tengah jalan untuk memastikan tidak ada yang membuntuti, Ayana menuju sebuah kafe kecil yang tersembunyi di pinggiran kota. Di sanalah Indra sudah menunggu. Indra duduk di sudut kafe yang paling gelap, mengenakan topi baseball dan kemeja flanel kotak-kotak. Tidak ada sapaan hangat saat Ayana duduk di hadapannya. Pria itu langsung menyodorkan sebuah amplop coklat tebal ke atas meja. Tatapannya serius, menyiratkan bahwa isi amplop itu bukanlah kabar baik. "Ini hasil investigasi lanjutan yang kamu minta," ucap Indra datar. Suaranya rendah, hanya terdengar oleh mereka berdua. "Aku menelusuri ulang kasus kecelakaan mobil yang menewaskan ayahmu setahun yang lalu. Polisi saat itu menutup kasusnya sebagai kecelakaan tunggal akibat remblong. Tapi naluriku berkata lain." Ayana menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu Rudy jahat, tapi seberapa jahat. Perlahan, ia membuka amplop itu dan menarik keluar lembaran-lembaran foto dan dokumen. Foto-foto kondisi mobil ayahnya yang hancur membuat matanya berkaca-kaca. Namun, dokumen perbankan yang diselipkan di belakangnya membuat napasnya tercekat. "Itu bukti transaksi," jelas Indra sambil menunjuk barisan angka di kertas rekening koran. 3 hari sebelum kecelakaan ayahmu, ada transfer uang dalam jumlah besar dari rekening pribadi Rudy ke seseorang bernama Jarod. Jarod ini adalah mantan mekanik bengkel yang punya catatan kriminal. Dan coba lihat tanggalnya. Itu tepat saat Rudy punya hutang judi online yang jatuh tempo sebesar 5 miliar rupiah. Ayana membekap mulutnya. Matanya membelalak tak percaya membaca nominal hutang dan tanggal transaksi itu. "Jadi maksud kamu, Mas Rudy yang merusak rem mobil ayah?" Indra mengangguk tegas. "Ayahmu baru saja menolak memberikan pinjaman uang pada Rudy untuk menutupi hutang judinya." Rudy panik. Dia dikejar debt collector. Satu-satunya jalan pintas untuk mendapatkan uang dan menguasai harta warisan adalah dengan menyingkirkan ayahmu dan menikahimu secepatnya. Dia membunuh ayahmu, Ayana.
Ini bukan sekadar perselingkuhan atau perebutan harta. Ini pembunuhan berencana. Air mata menetes membasahi pipi Ayana. Rasa sakit kehilangan ayahnya kembali menyeruak, kali ini bercampur dengan kemarahan yang begitu dahsyat hingga rasanya dada Ayana sesak. Lelaki yang ia nikahi, lelaki yang tidur di sebelahnya setiap malam, adalah pembunuh ayahnya. Tangan Ayana mengepal erat hingga kuku-kukunya menancap ke telapak tangan. Aku akan membunuhnya, desis Ayana penuh dendam. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Jangan, potong Indra cepat. Dia menatap Ayana tajam. Kalau kamu membunuhnya sekarang, kamu yang masuk penjara. Zahra akan bebas dan mungkin tetap menikmati sebagian aset yang sudah dialihkan. Kita harus main cantik. Kita harus buat mereka hancur sehancur-hancurnya. Kehilangan segalanya, nama baik, harta, dan kebebasan, sebelum akhirnya membusuk di penjara seumur hidup. Itu pembalasan yang pantas. Ayana menghapus air matanya kasar. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Kamu benar. Mati terlalu mudah buat dia. Dia harus merasakan neraka dunia dulu. Malam harinya, ujian kesabaran Ayana kembali datang. Saat ia pulang ke rumah, ia menemukan Rudy sedang duduk di ruang tamu bersama Zahra. Melihat kehadiran wanita itu di rumahnya, di atas sofa kesayangan almarhumah ibunya, membuat Ayana ingin berteriak mengusirnya. Namun, ia ingat perannya. Sayang sudah pulang, sambut Rudy dengan wajah ceria yang dibuat-buat. Kenalin, ini Zahra. Ingatkan, sepupu jauh aku yang waktu itu datang ke nikahan. Dia baru saja diusir dari kontrakannya karena masalah sewa. Kasihan dia sebatang kara di kota ini. Boleh ya dia menginap di sini sementara waktu sampai dapat tempat baru. Rumah kita kan besar, banyak kamar kosong. Zahra berdiri, memasang wajah memelas yang sangat meyakinkan. Maaf ya, Mbak Ayana. Saya jadi merepotkan. Saya bingung mau kemana lagi, Mas Rudy satu-satunya kerabat yang saya punya. Ayana menatap Zahra. Wanita itu cantik, dengan pakaian yang sedikit ketat namun berusaha terlihat sopan. Di balik wajah polos itu, Ayana tahu ada ular berbisa yang siap menggigit. Ayana memaksakan senyum ramah. Ya ampun, Mbak Zahra. Jangan sungkan. Tentu saja boleh. Anggap saja rumah sendiri. Kebetulan saya juga kesepian kalau Mas Rudy kerja. Ada teman ngobrol di rumah pasti menyenangkan. Rudy dan Zahra tampak bertukar pandang sekilas. Terlihat lega dan senang karena rencana mereka memasukkan Zahra ke dalam rumah berjalan mulus. Mereka tidak tahu bahwa Ayana justru merasa dimudahkan. Dengan musuh berada di bawah atap yang sama, akan lebih mudah bagi Ayana untuk mengawasi gerak-gerik mereka. Malam itu juga, saat Rudy dan Zahra sedang sibuk mengobrol di teras belakang, Ayana menyelinap ke ruang kerja Rudy dan ruang tamu. Ia mengeluarkan beberapa perangkat kamera pengintai super kecil berbentuk kancing yang diberikan Indra tadi siang. Dengan cekatan, Ayana menempelkan kamera-kamera itu di titik-titik strategis, di balik lukisan ruang tamu, di sela-sela buku di ruang kerja, dan di dapur bersih. Kamera itu terhubung langsung ke ponsel rahasia Ayana yang ia beli terpisah. Sesaat sebelum tidur, Ayana mengecek hasil rekaman kamera di ponselnya. Layar ponsel menampilkan visual ruang dapur yang jelas. Di sana, terlihat Rudy sedang membuat minuman. Ia menyeduh teh herbal yang biasa diminum Ayana. Namun, gerakan Rudy mencurigakan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang, lalu mengeluarkan bungkusan kecil dari saku celananya. Rudy menuangkan bubuk putih dari bungkusan itu ke dalam cangkir teh Ayana, lalu mengaduknya hingga larut sempurna. Wajah Rudy terlihat dingin dan fokus. Sangat berbeda dari wajah suami penyayang yang selalu ia tampilkan. Ayana merekam adegan itu. Bukti pertama percobaan peracunan sudah di tangan. Ia menatap layar ponsel dengan tatapan dingin. Silakan racik racunmu, Mas. Tapi jangan harap setetes pun akan masuk ke tubuhku, bisik Ayana dalam hati. Perang dingin di dalam rumah mewah itu resmi dimulai, dan Ayana siap menjadi pemain yang tak terkalahkan. Keesokan paginya, aroma teh herbal melati menguar memenuhi kamar tidur utama. Rudy masuk membawa nampan berisi secangkir teh panas yang uapnya masih mengepul dan sepiring roti bakar. Ia meletakkan nampan itu di meja samping tempat tidur dengan gerakan yang begitu hati-hati, seolah-olah ia sedang menyajikan hidangan untuk ratu. Ayana, yang sudah bangun namun masih berpura-pura bermalas-malasan di kasur, memperhatikan setiap gerakan suaminya dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Ia tahu persis apa yang ada di dalam cangkir cantik bermotif bunga itu. Semalam, melalui kamera tersembunyi, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Rudy mencampurkan bubuk putih misterius ke dalamnya. Selamat pagi, istriku yang cantik, sapa Rudy lembut,
duduk di tepi ranjang sambil mengusap lengan Ayana. Wajahnya bersinar, topeng suami teladan terpasang sempurna tanpa celah. Ayo bangun, sarapan dulu. Mas sudah buatkan teh herbal spesial buat kamu. Ini resep baru yang Mas dapat dari teman dokter. Katanya bagus banget buat menenangkan syaraf dan mencegah depresi, supaya kamu gak gampang stres kayak almarhumah ibu dulu. Lagi-lagi nama ibu dibawa-bawa. Ayana harus menahan diri sekuat tenaga agar tidak menyiramkan teh panas itu ke wajah Rudy. Strategi Rudy sangat licik. Menggunakan ketakutan Ayana akan penyakit mental ibunya sebagai senjata untuk membuatnya meminum racun itu secara sukarela. Ayana bangun perlahan, menyandarkan punggungnya di kepala ranjang, dan memasang ekspresi lelah serta bingung. Makasih ya, Mas. Kamu perhatian banget sama aku, ucap Ayana dengan suara parau. Ia mengambil cangkir teh itu. Hangatnya cangkir merambat ke telapak tangannya, namun hatinya terasa beku. Ia mendekatkan cangkir itu ke bibirnya, menghirup aromanya. Di balik aroma melati yang kuat, ada sedikit bau kimia samar yang mungkin tidak akan terdeteksi oleh orang awam, tapi hidung Ayana yang kini waspada bisa menangkapnya. Rudy menatapnya lekat, matanya tak berkedip, menunggu momen cairan itu masuk ke tenggorokan Ayana. Ayana tahu ia tidak bisa menolak minum, itu akan menimbulkan kecurigaan. Ia harus bermain pintar. Ayana menyentuhkan bibirnya ke pinggiran cangkir, berpura-pura menyeruput sedikit, lalu tiba-tiba ia batuk-batuk kecil seolah tersedak. Panas banget, Mas, keluhnya sambil menjauhkan cangkir itu. Hati-hati, sayang. Pelan-pelan, ujar Rudy, ada sedikit ketidaksabaran dalam nadanya meski tertutup nada khawatir. Saat itu, ponsel Rudy yang diletakkan di meja rias berbunyi nyaring. Rudy menoleh refleks. Itu kesempatan emas. Dalam sepersekian detik saat Rudy memalingkan wajah, Ayana dengan cepat menuangkan sebagian besar isi teh itu ke dalam pot tanaman lidah mertua yang ada di samping tempat tidur. Tanaman hias besar dengan pot yang penuh kerikil itu menyerap cairan teh dengan cepat tanpa meninggalkan jejak basah yang mencolok. Ayana segera mengembalikan cangkir ke bibirnya tepat saat Rudy menoleh kembali setelah mematikan alarm ponselnya. Ayana berpura-pura menelan tegukan terakhir, lalu meletakkan cangkir yang kini tinggal ampasnya di atas nampan. Rasanya agak aneh, Mas. Sedikit pahit, komentar Ayana, memberikan umpan. Rudy tersenyum lega melihat cangkir yang kosong. Namanya juga obat herbal, sayang. Pahit itu tandanya obatnya bekerja. Nanti lama-lama kamu terbiasa. Sudah, sekarang kamu mandi, siap-siap ke kantor. Jangan lupa, hari ini ada rapat pemegang saham, kan? Kamu harus terlihat segar. Rapat pemegang saham. Ayana hampir lupa. Rudy pasti berharap obat itu mulai bekerja saat rapat, membuat Ayana terlihat tidak stabil di depan para investor. Maka, Ayana memutuskan untuk memberikan pertunjukan yang Rudy inginkan. Sepanjang hari itu, dan hari-hari berikutnya, Ayana mulai memainkan peran sebagai wanita yang kehilangan pegangan. Di rumah, ia sering berpura-pura lupa meletakkan barang. Di depan Zahra, ia sengaja memanggil Zahra dengan nama asisten rumah tangga, lalu meminta maaf dengan wajah bingung. Puncaknya, saat makan malam 3 hari kemudian, Ayana menjatuhkan piring makannya sendiri dan berteriak histeris karena mengaku melihat bayangan hitam di sudut ruangan, bayangan yang tentu saja tidak ada. Rudy dan Zahra memainkan peran mereka dengan sangat baik. Mereka berlagak panik, menenangkan Ayana, namun di balik punggung Ayana, mereka saling melempar senyum licik. Obatnya bekerja lebih cepat dari dugaan kita, bisik Rudy pada Zahra saat Ayana pura-pura tertidur di kamar setelah insiden histeris itu. Di tengah sandiwara kegilaan itu, Ayana tetap menjalankan misi utamanya. Indra memberikan informasi krusial, Zahra memiliki brankas rahasia di apartemen lamanya yang belum sepenuhnya ia kosongkan. Apartemen itu masih disewa atas nama orang lain untuk menyimpan dokumen-dokumen penting, termasuk paspor palsu dan identitas asli Rudy yang ternyata bernama asli Herman, seorang buronan kasus penipuan di pulau lain 5 tahun lalu. Bukti ini adalah kartu as yang bisa memenjarakan mereka berdua seketika. Kesempatan datang pada hari Jumat. Zahra pamit pergi ke salon seharian untuk perawatan, sementara Rudy sibuk bermain golf dengan rekan bisnisnya, yang sebenarnya adalah jebakan bisnis yang sudah disiapkan Ayana. Ayana beralasan sakit kepala berat dan ingin tidur seharian di rumah. Begitu mobil Zahra meninggalkan gerbang, Ayana segera melompat dari kasur, berganti pakaian serba hitam, mengenakan masker dan topi, lalu keluar lewat pintu belakang di mana taksi online sewaan Indra sudah menunggu. Perjalanan ke apartemen Zahra terasa sangat lama. Jantung Ayana berpacu kencang. Ini adalah tindakan kriminal pertamanya, membobol rumah orang. Namun, ia tidak peduli. Demi keadilan, ia rela melakukan apa saja. Sesampainya di gedung apartemen,
Ayana berhasil menyelinap masuk berkat kartu akses duplikat yang sudah disiapkan Indra. Detektif itu memang bekerja sangat efisien. Unit apartemen Zahra berada di lantai 15. Sepi dan berdebu. Ayana masuk dengan hati-hati, menyalakan senter kecil. Ia langsung menuju kamar tidur, mencari letak brankas sesuai instruksi Indra, di balik lemari pakaian tanam di dinding. Benar saja, di balik tumpukan baju-baju lama, ada sebuah brankas besi kecil. Ayana mengeluarkan alat peretas kode elektronik yang diberikan Indra. Ia menempelkan alat itu ke panel kunci brankas. Angka-angka di layar alat itu berputar cepat, mencari kombinasi yang tepat. 1 menit, 2 menit keringat dingin mulai mengucur di pelipis Ayana. Ayolah, cepat, batinnya menjerit. Klik. Lampu indikator brankas berubah hijau. Pintu besi itu terbuka. Ayana menghela napas lega. Di dalamnya, tersusun rapi tumpukan uang tunai, perhiasan emas, dan yang paling penting, sebuah map plastik berisi dokumen. Ayana membuka map itu. Paspor dengan foto Rudi tapi bernama Herman, KTP palsu, dan buku nikah siri antara Rudi dan Zahra yang bertanggal 2 tahun lalu, jauh sebelum Rudi menikahi Ayana. Ini adalah bukti telak bahwa pernikahan Rudi dan Ayana didasari penipuan sejak awal. Ayana segera memotret semua dokumen itu dengan ponselnya, dan memasukkan dokumen aslinya ke dalam tas ranselnya. Ia berniat segera pergi. Namun, nasib berkata lain. Terdengar suara bip dari pintu depan apartemen. Seseorang menempelkan kartu akses. Darah Ayana tersirap. Itu pasti Zahra. Kenapa dia pulang secepat ini? Bukannya dia di salon? Ayana panik. Tidak ada jalan keluar lain selain pintu depan. Jendela apartemen ini terkunci mati dan terlalu tinggi untuk melompat. Langkah kaki terdengar masuk ke dalam unit apartemen, disertai suara Zahra yang sedang menelepon dengan nada kesal. Iya, Mas. Salonnya tutup mendadak ada renovasi, sialan banget kan. Aku mau ambil baju ganti dulu di apartemen lama sekalian cek barang, ucap Zahra sambil berjalan menuju kamar tidur. Ayana terjebak di kamar tidur. Langkah kaki Zahra semakin dekat. Ayana memandang sekeliling dengan putus asa. Matanya tertumbuk pada satu-satunya tempat persembunyian yang mungkin, lemari pakaian besar tempat brankas tadi berada. Dengan gerakan kilat, Ayana menutup kembali pintu brankas, meski isinya sudah kosong, lalu ia masuk ke dalam bagian lain dari lemari itu, bersembunyi di balik deretan longcoa tebal yang tergantung. Ia menarik pintu lemari hingga tertutup rapat, menyisakan celah sangat kecil. Rasa takut yang familiar menyergapnya. Deja vu. Situasi ini persis seperti malam pengantin di bab 1. Bedanya, kali ini yang datang adalah Zahra, dan jika Ayana ketahuan, Zahra pasti tidak akan segan-segan menyakitinya atau bahkan membunuhnya di tempat karena panik. Pintu kamar terbuka. Zahra masuk sambil melempar tasnya ke kasur. Ia masih berbicara di telepon dengan Rudi. Iya, aku lagi di kamar nih. Mas, kamu yakin Ayana benar-benar minum obatnya tadi pagi? Kok aku merasa dia kadang-kadang tatapannya masih tajam ya kalau lagi nggak sadar. Ayana menahan napas di dalam lemari. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut suaranya terdengar keluar. Ia bisa melihat bayangan Zahra dari celah pintu. Zahra berjalan mendekat ke arah lemari. Aku mau ambil jaket kulitku yang merah. Kayaknya masih ketinggalan di sini, kata Zahra pada Rudi di telepon. Tangannya terulur memegang gagang pintu lemari tempat Ayana bersembunyi. Ayana memejamkan mata, tangannya meraba saku jaketnya, menggenggam erat semprotan merica yang ia bawa untuk berjaga-jaga. Jika pintu ini terbuka, ia harus menyerang lebih dulu. Gagang pintu mulai bergerak turun. Keringat dingin membasahi punggung Ayana. Ia bersiap untuk konfrontasi yang mungkin berujung maut. Ketegangan di dalam lemari pakaian apartemen itu mencapai puncaknya. Tangan Zahra sudah memegang gagang pintu, siap menariknya terbuka. Ayana menahan napasnya hingga paru-parunya terasa sakit. Jemarinya mencengkeram botol semprotan merica dengan begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Jarak antara kebebasan dan kehancuran, hanya tinggal sehelai papan kayu tipis. Ayana memejamkan mata, memanjatkan doa terakhir dalam hati, bersiap untuk menerjang keluar dan bertarung sekuat tenaga jika pintu itu benar-benar terbuka. Namun, tepat pada detik yang krusial itu, sebuah suara nyaring memekakan telinga meledak di seluruh penjuru gedung apartemen. Sirine tanda bahaya kebakaran meraung-raung dengan volume maksimal. Bunyinya yang melengking tajam seolah merobek kesunyian siang itu. Zahra terlonjak kaget. Tangannya terlepas dari gagang pintu lemari. Ia menjerit kecil karena terkejut, refleks mundur beberapa langkah sambil menutup telinganya. Suara sirine itu diikuti oleh pengumuman otomatis dari pengeras suara gedung yang memerintahkan seluruh penghuni untuk segera evakuasi melalui tangga darurat karena terdeteksi asap tebal di lantai 15.
lantai tempat mereka berada saat ini. Tentu saja, tidak ada asap sungguhan. Itu adalah ulah Indra yang meretas sistem keamanan gedung dari jarak jauh tepat pada waktunya. Zahra panik luar biasa. Ia menyambar tas tangannya yang tergeletak di kasur, melupakan niatnya untuk mengambil jaket di dalam lemari. Sialan. Kenapa harus kebakaran sekarang sih? Umpat Zahra dengan wajah pucat. Tanpa berpikir panjang, wanita itu berlari keluar kamar, membanting pintu apartemen, dan bergegas menuju tangga darurat, meninggalkan unit itu kosong melompong. Ayana mendengar langkah kaki Zahra menjauh dan suara pintu depan yang tertutup. Ia menghela napas panjang, tubuhnya merosot lemas di antara tumpukan mantel. Jantungnya masih berpacu liar seperti kuda pacuan yang lepas kendali. Indra benar-benar penyelamatnya. Ayana tidak membuang waktu. Setelah memastikan situasi aman, ia keluar dari lemari, menggendong tas ranselnya yang berisi dokumen-dokumen curian yang sangat berharga. Ia mengenakan kembali masker dan topinya, lalu keluar dari unit apartemen itu dengan langkah cepat namun waspada. Lorong apartemen riuh rendah oleh suara penghuni lain yang panik berlarian menuju tangga darurat. Kekacauan ini adalah selubung sempurna bagi Ayana. Ia membaur dengan kerumunan orang-orang yang berdesakan menuruni tangga. Tidak ada yang memperhatikan seorang wanita bermasker di tengah kepanikan massal itu. Ayana berhasil keluar dari gedung dengan selamat, menyelinap ke jalan samping di mana mobil hitam Indra sudah menunggunya dengan mesin menyala. Begitu masuk ke dalam mobil, Ayana langsung menyerahkan tas ranselnya pada Indra. Indra memeriksa sekilas isinya dan tersenyum puas. Paspor palsu, buku nikah siri, dan identitas asli Rudy sebagai Herman. Ini amunisi nuklir, Ayana. Dengan ini, kita bisa memenjarakan mereka kapan saja. Tapi sesuai rencanamu, kita tidak akan berhenti di sini. Kita akan buat mereka bangkrut dulu. Ayana mengangguk setuju, matanya memancarkan tekad yang semakin membara. Ia tidak hanya ingin menghukum mereka secara hukum, ia ingin menghancurkan ego dan keserakahan mereka sampai ke akar-akarnya. Hari-hari berikutnya adalah dimulainya serangan balik finansial yang senyap namun mematikan. Ayana, yang selama ini dianggap bodoh dan tidak mengerti bisnis oleh Rudy, mulai bergerak di bawah radar. Sebagai pewaris tunggal dan pemilik sah perusahaan, Ayana memiliki akses ke rekening-rekening kunci yang tidak diketahui Rudy. Dengan panduan dari konsultan keuangan kepercayaan mendiang ayahnya yang setia, Ayana mulai memindahkan aset-aset likuid perusahaan, uang tunai, deposito, dan obligasi, ke rekening aman di luar negeri yang tidak bisa diakses atau dilacak oleh Rudy. Ia melakukan transfer-transfer itu sedikit demi sedikit agar tidak memicu alarm sistem perbankan yang dipantau Rudy. Sementara itu, untuk menjebak Rudy, Ayana menggunakan taktik yang sangat cerdik. Ia tahu Rudy sangat serakah dan sedang butuh uang cepat untuk membayar sisa hutang judinya, serta membiayai gaya hidup mewahnya bersama Zahra. Ayana memalsukan dokumen persetujuan investasi untuk sebuah proyek properti fiktif di Kalimantan. Proyek itu dikemas sangat meyakinkan dengan brosur mewah dan janji keuntungan fantastis. Padahal tanah yang dimaksud adalah hutan lindung yang tidak boleh disentuh. Indra mengatur agar proposal bodong itu sampai ke meja Rudy melalui perantara bisnis yang sudah disuap. Malam itu, Rudy pulang dengan wajah berseri-seri. Ia membawa map proposal investasi itu ke kamar. Sayang, lihat ini. Mas dapat tawaran investasi emas. Keuntungannya bisa 3 kali lipat dalam 6 bulan. Tapi butuh tanda tangan kamu sebagai komisaris utama untuk pencairan dana awal dari kas perusahaan. Ini kesempatan bagus buat mengembangkan warisan ayah, bujuk Rudy penuh semangat. Ayana, yang sedang berpura-pura menyisir rambut dengan tatapan kosong, menoleh pelan. Ayana mengambil pena yang disodorkan Rudy. Ia menatap kertas itu, lalu menatap Rudy. Mas yakin ini bagus? Tanya Ayana dengan nada ragu yang dibuat-buat. Tentu saja, sayang. Mas sudah cek semuanya. Kamu percaya sama Mas, kan? Desak Rudy tidak sabar. Ayana akhirnya membubuhkan tanda tangannya. Bukan tanda tangan aslinya, melainkan tanda tangan yang sedikit dimodifikasi sehingga nantinya bisa ia sangkal di pengadilan sebagai tanda tangan di bawah tekanan atau pemalsuan. Rudy tidak menyadarinya. Ia terlalu gembira membayangkan uang miliaran rupiah akan masuk ke rekening pribadinya, tidak sadar bahwa uang itu akan lenyap di telan penipu yang sebenarnya adalah tim Indra, meninggalkan Rudy dengan hutang perusahaan yang harus ia agung secara pribadi. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan aliansi antara Rudy dan Zahra. Ayana tahu bahwa hubungan yang didasari kejahatan selalu rapuh, karena tidak ada kepercayaan sejati di sana. Ia mulai menanamkan benih curiga. Suatu sore, saat Zahra sedang duduk santai di ruang keluarga sambil memoles kukunya, Ayana duduk di sebelahnya. Wajah Ayana terlihat bingung, seolah-olah ia sedang melamunkan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Mbak Zahra,
Panggil Ayana pelan. Zahra menoleh, sedikit terganggu. Ya, Mbak Ayana. Kenapa? Ayana menatap Zahra dengan pandangan polos. Tadi malam, Mas Rudi mengigau lagi. Dia sering banget mengigau akhir-akhir ini. Tapi semalam ucapannya aneh banget. Dia bilang, kalau uangnya sudah dapat, aku harus singkirkan Zahra secepatnya. Dia terlalu banyak tahu, berbahaya. Aku mau nikah sama Clara saja, lebih mudah. Zahra, kamu kenal siapa itu Clara? Wajah Zahra seketika berubah kaku. Kuteks yang sedang ia pegang nyaris terlepas dari tangannya. Clara adalah nama mantan pacar Rudi yang dulu sangat dicemburui Zahra. Zahra tertawa sumbang, berusaha menutupi kegugupannya. Ah, masa sih, Mbak? Mungkin Mbak Ayana salah dengar. Mas Rudi kan tidurnya nyenyak. Ayana menggeleng pelan, memasang wajah semakin bingung. Enggak, Mbak. Jelas banget. Dia bilang dia capek diatur-atur sama Zahra. Dia mau bebas. Duh, maaf ya Mbak, aku jadi curhat ngawur. Mungkin cuma mimpi. Ayana kemudian beranjak pergi meninggalkan Zahra yang kini duduk terpaku dengan wajah merah, pada menahan amarah dan ketakutan. Racun keraguan telah menyebar. Zahra yang posesif dan paranoid mulai memakan umpan itu mentah-mentah. Malam harinya, lewat kamera pengintai, Ayana melihat pertengkaran hebat antara Rudi dan Zahra di kamar tamu. Zahra menuntut kejelasan status dan menuduh Rudi punya wanita lain bernama Clara. Rudi yang tidak tahu apa-apa menjadi emosi dan membentak Zahra, karena dianggap tidak masuk akal. Pertengkaran itu berakhir dengan Zahra membanting pintu dan Rudi menendang kursi. Ayana tersenyum dingin dari balik layar ponselnya di kamar tidur utama. Ikatan mereka mulai retak. Musuh yang saling bertikai adalah keuntungan terbesar bagi Ayana. Ia mematikan ponselnya dan tidur dengan nyenyak malam itu. Sementara di kamar lain, dua pengkhianat itu tidak bisa memejamkan mata karena rasa curiga yang menggerogoti hati mereka. Strategi Ayana untuk berpura-pura gila kini memasuki tahap paling krusial. Rudi semakin tidak sabar. Pertengkarannya dengan Zahra dan tekanan hutang yang semakin menumpuk membuatnya ingin segera menguasai perusahaan sepenuhnya. Ia tidak bisa menunggu 3 bulan seperti rencana awal. Ia butuh hak tanda tangan penuh sekarang juga. Dan satu-satunya cara legal untuk mendapatkan itu adalah dengan membuktikan bahwa Ayana tidak kompeten secara mental alias gila, sehingga hak perwalian jatuh ke tangan suami. Pagi itu, Rudi melaksanakan rencana puncaknya. Ia sengaja membuat keributan kecil dengan memecahkan vas bunga kesayangan ibu Ayana, lalu menuduh Ayana yang melakukannya saat sedang mengamuk. Ayana, yang sudah siap dengan skenarionya, langsung berakting histeris. Ia menjerit-jerit, menangis, dan meringkuk di sudut ruangan sambil memanggil-manggil nama ibunya. Aktingnya begitu meyakinkan, didorong oleh rasa sakit hati yang nyata, sehingga para asisten rumah tangga yang melihat kejadian itu pun merasa ngeri dan kasihan. Melihat momen ini, Rudi segera menelepon pengacaranya dan dokter psikiater yang sudah ia bayar mahal untuk memberikan diagnosa palsu. Halo, Pak Dokter. Istri saya kambuh lagi, kali ini parah sekali. Dia membahayakan orang lain. Tolong segera datang ke rumah untuk pemeriksaan resmi. Saya butuh surat keterangan itu hari ini juga untuk pengajuan perwalian ke pengadilan. Ucap Rudi di telepon dengan nada panik yang dibuat-buat, padahal matanya berkilat licik menatap Ayana yang sedang menangis di lantai. Namun, Rudi tidak tahu bahwa Indra sudah menyadap teleponnya sejak seminggu lalu. Detektif cerdik itu tahu persis siapa dokter bayaran yang dihubungi Rudi. Indra segera bergerak. Di tengah jalan menuju rumah Ayana, mobil dokter bayaran itu tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang tak dikenal, anak buah Indra, dengan alasan ada operasi lalu lintas mendadak atau kecelakaan rekayasa yang membuat jalan macet total. Dokter itu terjebak dan tidak bisa lewat. Sebagai gantinya, Indra mengirimkan seorang dokter psikiater kenalannya yang memiliki integritas tinggi dan reputasi tak tercela, Dr. Setia. Dr. Setia datang dengan didampingi oleh 2 perawat resmi dari rumah sakit jiwa terkemuka, membuat kedatangan mereka terlihat sangat sah dan prosedural. Bel rumah berbunyi. Rudi bergegas membuka pintu, berharap melihat dokter bayarannya. Ia sedikit terkejut melihat sosok dokter asing yang berdiri di sana. Maaf, Anda siapa? Saya menunggu Dokter Burhan, tanya Rudi bingung. Dokter Setia tersenyum ramah namun tegas, menunjukkan kartu identitasnya. Saya Dokter Setia, spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Pusat. Dokter Burhan mengalami kecelakaan kecil di jalan dan meminta saya menggantikannya karena ini kasus darurat, kan? Beliau tidak ingin pasien tertunda penanganannya. Saya sudah bawa peralatan lengkap untuk tes kompetensi mental. Rudi ragu sejenak. Rencananya bisa berantakan jika dokternya bukan orang dalam. Tapi ia tidak punya pilihan. Pengacara dan notaris sudah menunggu di ruang kerja.
Jika ia membatalkan pemeriksaan sekarang, ia akan kehilangan momentum dan harus menunggu lagi. Lagi pula, pikir Rudy, Ayana sudah minum obat halusinasi itu setiap hari selama berminggu-minggu. Siapapun dokternya, pasti akan melihat bahwa Ayana memang gila. Obat itu tidak mungkin bohong. Dengan keyakinan itu, Rudy mempersilakan dokter Setia masuk. Silakan, Dok. Istri saya ada di kamar. Kondisinya sangat tidak stabil. Pemeriksaan dilakukan di kamar tidur utama. Rudy, Zahra, dan pengacara ikut masuk sebagai saksi. Ayana duduk di tepi ranjang, rambutnya acak-acakan, tatapannya liar. Dokter Setia duduk di hadapannya, mengeluarkan alat rekam dan berkas tes. Rudy berdiri di sudut ruangan, melipat tangan di dada dengan senyum penuh kemenangan yang tertahan. Sebentar lagi, batinnya, sebentar lagi semuanya milikku. Ibu Ayana, bisa dengar saya? Tanya dokter Setia lembut. Ayana menunduk, badannya bergoyang-goyang pelan. Dokter Setia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan standar untuk menguji orientasi waktu, tempat, dan logika. Rudy menahan napas, menunggu Ayana meracau tentang hantu atau monster seperti biasanya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ayana perlahan mengangkat kepalanya. Ia berhenti menggoyangkan tubuhnya. Tatapan matanya yang tadi liar dan kosong, tiba-tiba berubah menjadi tenang, fokus, dan tajam. Ia merapikan rambutnya dengan gerakan anggun, lalu menatap dokter Setia dengan sorot mata orang yang sangat waras. Saya bisa mendengar dokter dengan sangat jelas, jawab Ayana. Suaranya jernih, tegas, dan berwibawa. Tidak ada getaran ketakutan atau kebingungan sedikit pun di sana. Rudy ternganga. Zahra terbelalak kaget. Ruangan itu mendadak hening seketika. Dokter Setia melanjutkan pertanyaannya, sedikit terkejut dengan perubahan drastis pasiennya namun tetap profesional. Ibu tahu sekarang hari apa dan di mana kita berada? Tentu saja, Dok. Sekarang hari Selasa, tanggal 25. Kita berada di rumah saya, di kamar tidur utama. Dan pria yang berdiri di sana dengan wajah pucat itu adalah suami saya, Rudy, yang sepertinya kecewa karena saya bisa menjawab pertanyaan ini, jawab Ayana sambil menunjuk Rudy dengan tenang. Rudy panik. Ia maju selangkah. Dok, dia cuma pura-pura waras. Itu bagian dari penyakitnya. Tadi dia teriak-teriak histeris. Tes dia lebih dalam lagi. Dia pasti halusinasi. Dokter Setia mengangkat tangan, meminta Rudy diam. Biarkan saya melakukan tugas saya, Pak. Dokter Setia kemudian memberikan serangkaian tes logika, hitungan matematika, dan tes memori jangka pendek. Ayana melahap semua tes itu dengan sempurna. Ia menjawab perhitungan aritmatika rumit dalam hitungan detik. Ia bisa menceritakan urutan kejadian hari ini dengan runtut, dan logikanya berjalan tanpa cacat sedikit pun. Semakin lama tes berlangsung, wajah Rudy semakin memerah karena marah dan takut. Keringat dingin mengucur deras di dahinya. Bagaimana mungkin? Obat itu dosis tinggi. Seharusnya otak Ayana sudah kacau balau sekarang. Kenapa dia bisa setenang ini? Kenapa dia bisa secerdas ini? Zahra di sebelahnya mulai gemetar, menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Setelah 1 jam pemeriksaan intensif, dokter Setia menutup berkasnya. Ia berdiri dan menatap Rudy dengan pandangan menilai. Pak Rudy, berdasarkan pemeriksaan menyeluruh saya, istri Anda, Ibu Ayana, berada dalam kondisi kesehatan mental yang prima. Tidak ada tanda-tanda depresi, skizofrenia, atau gangguan delusi seperti yang Anda laporkan. Kesadaran beliau 100% utuh. Kognitifnya sangat baik, bahkan di atas rata-rata. Tapi, itu tidak mungkin. Dia minum obat. Rudy keceplosan, lalu buru-buru menutup mulutnya. Maksud Bapak? Tanya dokter Setia curiga. Maksud saya, dia minum vitamin penenang, kilah Rudy gugup. Dokter Setia menggeleng. Apapun itu, tidak ada indikasi gangguan jiwa. Saya akan membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk Ibu Ayana. Dengan surat ini, beliau sepenuhnya cakap hukum untuk mengelola aset dan perusahaan sendiri. Permohonan perwalian Anda tidak memiliki dasar medis. Dunia Rudy runtuh seketika. Rencananya hancur berantakan di depan matanya sendiri. Ia menatap Ayana dengan tatapan tidak percaya, campuran antara kemarahan dan ketakutan. Ayana berdiri, merapikan bajunya, lalu berjalan perlahan mendekati Rudy. Langkahnya anggun namun mematikan seperti singa betina yang mendekati mangsanya yang terperangkap. Dokter Setia dan pengacara mulai membereskan barang-barang mereka untuk keluar ruangan, memberikan sedikit privasi bagi suami istri itu. Zahra sudah mundur perlahan ke dekat pintu, siap kabur jika situasi memburuk. Ayana berhenti tepat di depan Rudy.
Ia berjinjit sedikit, mendekatkan bibirnya ke telinga suaminya yang masih terpaku kaku. Dengan suara bisikan yang lembut namun menusuk hingga ke tulang sumsum, Ayana berkata, "Teh buatanmu rasanya agak pahit, Mas. Jadi, sejak hari pertama kamu membuatnya, aku selalu membuangnya ke pot tanaman dan menggantinya dengan teh manis biasa. Kasihan lidah mertua di pojok sana, dia yang keracunan obatmu, bukan aku." Wajah Rudi memucat pasi, darah seolah terkuras habis dari kepalanya. Kakinya lemas, nyaris membuatnya jatuh terduduk. Ia menatap Ayana seolah sedang melihat hantu. Jadi, selama ini, Ayana tersenyum manis, senyuman yang mengerikan bagi Rudi. "Selama ini aku hanya bermain peran, Mas. Dan kamu adalah penonton yang paling mudah dibodohi. Selamat menikmati kehancuranmu." Ayana kemudian berbalik badan dan berjalan keluar kamar dengan kepala tegak, meninggalkan Rudi yang gemetar hebat di tengah ruangan. Di luar gerbang rumah, mobil polisi yang dipanggil Indra untuk kasus penipuan investasi mulai mendekat, sirinenya sayup-sayup terdengar, menjadi musik pengiring bagi babak akhir kehancuran sang antagonis. Perangkap halusinasi yang Rudi siapkan telah menjadi kuburan bagi dirinya sendiri. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Bintang 5 tempat perayaan ulang tahun perusahaan Kusuma digelar tampak begitu megah. Ribuan lampu kristal menggantung di langit-langit, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan yang dipenuhi oleh dekorasi bunga mawar putih dan pita sutra biru. Para tamu undangan yang terdiri dari investor kelas kakap, pejabat kepolisian, hingga awak media nasional mulai memadati ruangan. Mereka semua hadir untuk merayakan kesuksesan perusahaan yang kini dipimpin oleh generasi kedua. Namun, di balik kemewahan pesta itu, ada ketegangan yang begitu pekat terasa di antara tuan rumahnya. Ayana berdiri di pintu masuk ballroom, menyambut tamu dengan senyum anggun yang sulit ditebak. Ia mengenakan gaun malam panjang berwarna biru laut yang elegan, dipadukan dengan hijab satin berwarna senada. Di sebelahnya, Rudi berdiri dengan setelan jas hitam mahal yang baru dibelinya kemarin. Meskipun wajahnya tersenyum ramah menyalami para kolega, keringat dingin terus mengalir di punggungnya. Setelah kejadian di kamar tidur saat pemeriksaan dokter kemarin, Rudi merasa seperti berjalan di atas paku. Ia tidak tahu apa yang direncanakan Ayana. Istrinya itu tidak mengusirnya, tidak juga memenjarakannya saat itu juga. Ayana hanya diam, membiarkan Rudi hidup dalam ketakutan yang menyiksa, dan memaksa Rudi untuk tetap hadir malam ini sebagai direktur utama, demi menjaga citra perusahaan di depan publik. Di sisi lain ruangan, Zahra berdiri memegang gelas minuman dengan tangan gemetar. Ia mengenakan gaun merah mencolok yang sebenarnya tidak sesuai dengan kode busana malam itu. Tatapan mata para tamu yang memandangnya sinis. Karena rumor tentang dirinya yang menumpang hidup di rumah Ayana sudah mulai menyebar, membuatnya merasa telanjang. Zahra ingin kabur, tapi Indra dan beberapa pria bertubuh tegap yang menyamar sebagai keamanan pesta terus mengawasinya dari kejauhan. Mereka terjebak. Malam ini adalah panggung sandiwara terakhir mereka, dan Ayana adalah sutradaranya. Acara dimulai dengan sambutan pembuka dari MC, diikuti dengan tayangan video profil pencapaian perusahaan selama setahun terakhir. Ayana naik ke atas panggung dengan langkah tenang. Ia mengambil mikrofon, menatap ribuan pasang mata yang hadir di sana. Suasana hening seketika, menantikan pidato sang pewaris tunggal. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian," sapa Ayana dengan suara jernih. "Malam ini bukan sekadar perayaan ulang tahun perusahaan. Malam ini adalah tentang kebenaran. Perusahaan ini didirikan oleh almarhum ayah saya dengan fondasi kejujuran dan integritas. Namun, belakangan ini, ada hama yang mencoba merusak fondasi itu dari dalam. Saya ingin memperkenalkan orang yang paling ambisius dalam memajukan, atau mungkin menghancurkan, perusahaan ini. Suami saya, Rudi." Ayana memberi isyarat tangan ke arah Rudi. Tepuk tangan sopan terdengar. Rudi yang merasa dipanggil, mau tidak mau naik ke atas panggung dengan senyum kaku. Ia mengambil alih mikrofon, mencoba menguasai kegugupannya. Ia berpikir mungkin Ayana masih ingin menjaga nama baik keluarga di depan umum, dan tidak akan berani membuat skandal. Rudi mulai berpidato dengan gaya orator ulung yang biasa ia pakai untuk menipu orang. "Terima kasih, istriku tercinta. Saya bangga bisa berdiri di sini. Visi saya ke depan adalah membawa perusahaan ini menjadi pemimpin pasar global. Saya akan bekerja keras siang dan malam demi amanah almarhum ayah mertua saya." Belum selesai kalimat Rudi, tiba-tiba lampu utama ballroom padam total. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya disinari oleh cahaya proyektor raksasa di belakang panggung yang mendadak menyala terang. Para tamu berbisik-bisik bingung. Rudi menoleh ke belakang, mengira itu adalah bagian dari presentasi visualnya. Namun, apa yang terpampang di layar raksasa itu membuat darahnya membeku seketika.
Itu bukan grafik saham. Itu adalah rekaman CCTV resolusi tinggi. Video itu menampilkan ruang tamu rumah Ayana. Di sana, terlihat jelas Rudy dan Zahra sedang duduk berduaan di sofa, tertawa terbahak-bahak sambil memegang botol anggur mahal milik mendiang ayah Ayana. Suara mereka terdengar menggelegar melalui sound system ballroom yang canggih. Gampang banget nipu si Ayana itu. Suara Rudy di video terdengar jelas, disambut tawa Zahra. Dia persis kayak ibunya yang lemah. Tinggal kasih obat sedikit tiap hari, lama-lama dia bakal gila beneran. Terus kita bisa kuasai semuanya. Dasar wanita bodoh. Tapi mas, gimana kalau dia sadar? Tanya Zahra di video. Nggak bakal. Kalau dia mulai curiga, ya kita buat dia menyusul bapaknya. Remblong lagi, atau overdosis obat. Gampang kan? Jawab Rudy santai sambil meneguk minumannya. Ribuan tamu di dalam ballroom terperanjat. Jeritan kaget terdengar di mana-mana. Suasana ballroom yang tadinya elegan berubah menjadi kacau balau. Kamera wartawan yang tadinya merekam pidato, kini dengan sigap mengarah ke layar proyektor dan ke wajah Rudy yang pucat pasi di atas panggung. Tidak berhenti di situ, video berganti menampilkan bukti dokumen-dokumen palsu Rudy, paspor atas nama Herman, dan bukti transfer pembayaran hutang judi yang menggunakan uang perusahaan. Rudy mundur terhuyung-huyung. Mikrofon di tangannya jatuh berdebum, menghasilkan suara feedback yang menyakitkan telinga. Ia menatap Ayana yang berdiri di pinggir panggung. Ayana tidak tersenyum. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi, menatap Rudy seperti menatap sampah. Ini adalah eksekusi publik. Ayana tidak hanya ingin memenjarakannya, dia ingin membunuh karakter Rudy di hadapan seluruh dunia bisnis. Bohong. Itu video editan. Itu deepfake. Teriak Rudy histeris tanpa mikrofon. Suaranya terdengar cempreng dan putus asa di tengah riuh rendah cemoohan penonton. Ia mencoba lari turun dari panggung, tapi puluhan wartawan sudah menyerbunya, memberondongnya dengan pertanyaan tajam dan kilatan lampu flash yang menyilaukan. Di sudut ruangan, Zahra yang melihat kehancuran Rudy mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tahu kapal ini akan karam, dan ia tidak mau ikut tenggelam. Saat beberapa petugas keamanan mendekatinya, Zahra justru berteriak histeris, menunjuk-nunjuk ke arah Rudy di panggung. Dia yang paksa saya. Dia otaknya. Teriak Zahra. Air mata buayanya mengalir deras. Saya diancam. Rudy yang membunuh ayahnya Ayana. Saya saksinya. Saya punya buktinya. Jangan tangkap saya, tangkap dia. Pengkhianatan itu terjadi begitu cepat dan brutal. Rudy yang mendengar teriakan Zahra dari kejauhan merasa ditikam dari belakang. Ia menatap Zahra dengan tatapan penuh kebencian. Perseteruan dua antagonis itu menjadi tontonan yang memalukan. Rudy yang terpojok dan dipermalukan habis-habisan kehilangan akal sehatnya. Ia melihat pintu keluar darurat di sebelah kanan panggung. Ia mendorong kerumunan wartawan dengan kasar, memukul siapa saja yang menghalanginya, dan berlari nekat menuju pintu itu. Namun, sebelum ia bisa mencapai gagang pintu, sesosok tubuh tegap menghadangnya. Indra berdiri di sana, melipat tangan di dada dengan santai, seolah sudah menunggu momen ini sejak lama. Mau kemana, Pak Direktur? Pesta baru saja dimulai, sindir Indra. Minggir kau, bajingan. Teriak Rudy sambil melayangkan pukulan ke wajah Indra. Namun, Indra dengan mudah menangkis pukulan amatir itu, memutar lengan Rudy ke belakang punggung, dan mendorong wajahnya ke dinding. Polisi berseragam lengkap yang sudah disiagakan sejak awal segera merangsek masuk, memborgol tangan Rudy yang meronta-ronta. Di sisi lain, Zahra juga tidak luput. Meskipun ia berteriak mengaku sebagai korban, polisi wanita tetap menyeretnya keluar karena bukti keterlibatannya dalam pemufakatan jahat sudah sangat kuat. Malam itu, pesta ulang tahun perusahaan berubah menjadi drama penangkapan paling sensasional tahun ini. Ayana tetap berdiri di atas panggung, menatap kedua orang yang pernah ia percaya itu diseret keluar seperti kriminal hina. Ia tidak merasa bahagia, tapi ia merasa lega. Beban berat di pundaknya perlahan terangkat. Namun, Ayana tahu, ular yang terluka biasanya akan mematuk lebih ganas sebelum benar-benar mati. 2 hari setelah insiden memalukan di pesta ulang tahun, berita tentang skandal Rudy dan Zahra masih menjadi tajuk utama di semua media nasional. Wajah mereka terpampang di koran dan televisi sebagai pasangan penipu paling dibenci. Namun, hukum memiliki celahnya sendiri, terutama bagi mereka yang licik dan masih menyimpan sisa-sisa peluru. Meskipun bukti penipuan dan penggelapan uang sudah kuat, bukti untuk kasus pembunuhan berencana terhadap ayah Ayana masih membutuhkan pendalaman forensik yang memakan waktu. Pengacara licik yang disewa Rudy, menggunakan sisa-sisa uang simpanan rahasianya yang terakhir, berhasil mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan yang sangat tinggi.
Alasan medis yang dibuat-buat tentang kondisi jantung Rudy dan janji kooperatif, membuat hakim mengabulkan permohonan itu untuk sementara waktu, menjadikan Rudy tahanan kota yang wajib lapor. Zahra, yang tidak memiliki uang sebanyak Rudy, tetap mendekam di sel tahanan, dan dalam kemarahannya, ia mulai bernyanyi kepada polisi tentang semua kejahatan Rudy, membuat posisi Rudy semakin terjepit setiap detiknya. Rudy bebas, tapi ia hancur lebur. Semua asetnya dibekukan. Apartemen mewahnya disita. Mobil-mobil sportnya ditarik leasing. Teman-teman sosialitanya memblokir nomornya. Ia kini tinggal di sebuah motel murah di pinggiran kota, bersembunyi dari kejaran wartawan dan penagih hutang judi yang mulai mencium keberadaannya. Rasa malu, marah, dan dendam bercampur menjadi racun yang menggerogoti kewarasannya. Ia menyalahkan Ayana atas semua ini. Menurut logika bengkoknya, jika saja Ayana tetap menjadi istri bodoh yang penurut, semua ini tidak akan terjadi. Ia merasa dirampok. Ia merasa dizalimi. Malam itu, hujan turun dengan deras, disertai petir yang menyambar-nyambar, seolah alam sedang mempersiapkan panggung untuk babak terakhir tragedi ini. Rudy duduk di kamar motelnya yang pengap, menenggak botol alkohol murah. Matanya merah dan bengkak, rambutnya acak-acakan. Di meja, tergeletak sebuah pistol rakitan yang ia beli dari pasar gelap dengan uang terakhirnya. Ia tidak berniat kabur ke luar negeri. Ia tahu polisi mengawasi bandara. Ia juga tahu hidupnya sudah tamat. Penjara seumur hidup menantinya begitu kesaksian Zahra divalidasi. Jika ia harus hancur, ia akan menyeret Ayana bersamanya ke neraka. Aku tidak akan membiarkanmu menang, Ayana. Tidak akan pernah, gumam Rudy parau. Ia menyelipkan pistol itu ke balik jaketnya yang basah, mengenakan topi hitam, dan keluar menembus hujan. Pukul 2 dini hari, rumah besar Ayana tampak gelap dan sunyi. Hanya lampu taman yang menyala remang-remang. Penjagaan di depan rumah memang diperketat pasca kejadian pesta, namun Rudy tahu seluk-beluk rumah itu lebih baik daripada satpam baru yang berjaga. Ia memanjat tembok belakang yang tertutup tanaman rambat, menghindari jangkauan kamera CCTV yang ia tahu persis letak titik butanya, karena dulu dialah yang memasangnya untuk memantau Ayana. Rudy berhasil masuk ke halaman belakang. Ia mencungkil jendela dapur dengan linggis kecil. Suara gemuruh petir menyamarkan bunyi kaca yang retak. Dengan napas memburu, ia melangkah masuk ke dalam rumah yang dulu ia anggap miliknya. Aroma lavender dari pengharum ruangan membuat kebenciannya semakin memuncak. Ia berjalan mengendap-endap menuju tangga, tujuannya hanya satu, kamar tidur utama. Namun, langkah Rudy terhenti di ruang tengah. Lampu ruangan tiba-tiba menyala terang. Rudy menyipitkan mata, kaget. Di sana, duduk di sofa tunggal, Indra sedang menunggunya. Detektif itu tidak terlihat tidur. Ia mengenakan pakaian lengkap, seolah sudah memprediksi kedatangan tamu tak diundang ini. Aku sudah menduga tikus got akan kembali ke selokannya, ucap Indra tenang, namun tangannya siaga di dekat pinggang. Minggir kau. Ini urusanku dengan istriku. Teriak Rudy sambil mencabut pistolnya dengan tangan gemetar. Indra berdiri perlahan, mengangkat kedua tangannya sejajar bahu, mencoba menenangkan situasi. Sudah berakhir, Rudy. Polisi sedang menuju ke sini. Zahra sudah memberikan lokasi persembunyianmu. Menyerahlah, jangan perburuk keadaan. Persetan, teriak Rudy. Dor, sebuah tembakan meletus. Indra dengan refleks luar biasa melompat ke balik sofa, namun peluru itu menyerempet lengan kirinya. Darah segar mengucur membasahi kemeja Indra. Mendengar suara tembakan, Ayana yang berada di lantai atas terbangun. Ia keluar dari kamar dan melihat ke bawah railing tangga. Mas Rudy. Teriak Ayana kaget melihat suaminya yang seperti orang gila memegang senjata. Melihat target utamanya, Rudy tidak mempedulikan Indra lagi. Ia berlari menaiki tangga dengan tatapan membunuh. Ayana, sini kamu. Kita mati bareng. Ayana, meski ketakutan, tidak kehilangan akal sehatnya. Ia tidak lari masuk ke dalam kamar dan mengunci diri, karena pintu kayu mudah didobrak. Sebaliknya, ia berlari menuju balkon lantai 2 yang terhubung dengan kamar tidur utama, tempat yang lebih terbuka dan memiliki akses pandang ke halaman depan. Rudy mengejarnya seperti setan yang kerasukan. Indra, sambil memegangi lengannya yang berdarah, bangkit dan mengejar Rudy dari belakang, menahan rasa sakit yang menyengat. Rudy, berhenti, teriak Indra. Ayana sampai di balkon. Angin malam dan hujan langsung menerpa wajahnya. Ia mundur hingga punggungnya menabrak pagar pembatas balkon. Di bawah sana, taman yang gelap terlihat jauh. Tidak ada jalan lari. Pintu kaca balkon terbuka lebar. Rudy muncul dari balik pintu, napasnya tersengal-sengal,
Pistol di tangannya terarah lurus ke dada Ayana. Habis kamu sekarang. Tidak ada lagi sandiwara, tidak ada lagi kamera, desis Rudy sambil berjalan mendekat pelan-pelan, menikmati ketakutan di wajah Ayana. Kamu pikir kamu pintar? Hah? Kamu cuma wanita lemah yang bersembunyi di balik laki-laki lain. Ayana mengangkat dagunya, menatap mata suaminya tanpa berkedip. Hujan membasahi hijab dan wajahnya, menyamarkan air mata yang mungkin keluar. Aku bukan wanita lemah yang kamu kenal 2 tahun lalu, Mas. Wanita itu sudah mati saat dia mendengar rekaman suaramu. Yang berdiri di depanmu sekarang adalah mimpi burukmu. Rudy tertawa gila. Mimpi buruk? Kamu itu cuma... Bruk. Indra menerjang tubuh Rudy dari belakang. Keduanya jatuh berguling di lantai balkon yang licin karena air hujan. Pistol Rudy terlempar jauh ke sudut balkon. Terjadi pergulatan sengit antara Indra yang terluka dan Rudy yang mengamuk buta. Pukulan demi pukulan mendarat. Indra, meski ahli bela diri, tenaganya terkuras karena pendarahan di lengannya. Rudy yang sedang dalam mode adrenaline rush bertarung secara liar, menggigit dan mencakar. Rudy berhasil menendang luka di lengan Indra, membuat Indra mengerang kesakitan dan pegangannya terlepas. Rudy bangkit dengan sempoyongan, matanya liar mencari pistolnya. Ia melihat pistol itu tergeletak di dekat pot bunga. Ia merangkak cepat untuk mengambilnya. Indra mencoba bangkit tapi tubuhnya terlalu lemah. Ayana, lari, teriak Indra. Namun Ayana tidak lari. Ia melihat Rudy sudah menggenggam gagang pistol itu, dan mulai berbalik ke arah mereka. Ayana tahu, jika ia lari, Indra akan ditembak mati di tempat. Keberanian yang entah datang dari mana merasuki tubuh Ayana. Ia teringat semua latihan pertahanan diri singkat yang diajarkan Indra, teringat wajah ayah dan ibunya, teringat semua penghinaan yang ia terima. Saat Rudy baru setengah berdiri dan belum sempat mengokang pistolnya dengan benar, Ayana berlari menerjang. Bukan untuk memukul, tapi ia melakukan tendangan front kick sekuat tenaga menggunakan tumit sepatunya, tepat mengarah ke ulu hati Rudy, dan disusul dorongan keras ke bahu pria itu. Posisi Rudy yang tidak seimbang di lantai licin, ditambah hantaman keras yang tak diduganya dari istri lemahnya, membuatnya terhuyung ke belakang. Kakinya terpeleset. Tubuhnya melayang melewati pagar balkon yang rendah, pagar yang dulu sengaja didesain rendah oleh Rudy sendiri dengan alasan estetika modern. Ayana, teriak Rudy panjang saat gravitasi menarik tubuhnya. Brak! Terdengar suara hantaman keras dan menyakitkan saat tubuh Rudy mendarat di atas atap mobil Indra yang terparkir di bawah, lalu terguling jatuh ke paving block. Pistol di tangannya meletus sekali ke udara tanpa arah sebelum terlepas. Suasana hening seketika, hanya suara hujan yang terdengar. Ayana berdiri terpaku di pinggir balkon, napasnya memburu, menatap ke bawah. Tubuh Rudy tergeletak dalam posisi aneh, mengerang kesakitan tapi masih bergerak. Dia tidak mati, atap mobil meredam jatuhnya, tapi kakinya jelas patah parah. Indra tertatih-tatih berdiri di samping Ayana, memegangi bahu wanita itu. Kamu hebat, Ayana, bisik Indra sebelum akhirnya jatuh duduk lagi karena kelelahan. Dari kejauhan, sirine polisi meraung-raung mendekat, memecah keheningan malam. Cahaya merah biru mulai terlihat memantul di dinding-dinding rumah tetangga. Ayana menatap ke bawah, ke arah sosok menyedihkan yang sedang merintih di tengah hujan dan lumpur. Sang raja telah runtuh, dijatuhkan oleh ratu yang ia remehkan seumur hidupnya. Hujan deras masih mengguyur bumi, seolah langit turut menangis menyaksikan tragedi keluarga yang mencapai puncaknya malam itu. Di balkon lantai 2 yang basah dan licin, Ayana berdiri terpaku dengan napas memburu. Dadanya naik turun dengan cepat, bukan hanya karena kelelahan fisik setelah menendang suaminya jatuh, tetapi juga karena gejolak adrenalin yang membanjiri tubuhnya. Ia menatap ke bawah, ke arah kegelapan taman di mana tubuh Rudy tergeletak tak berdaya di atas paving blok yang keras, mengerang kesakitan di tengah guyuran hujan. Tidak ada rasa penyesalan sedikit pun di hati Ayana. Yang ada hanyalah rasa lega yang aneh, seolah sebuah batu besar yang selama ini menindih dadanya akhirnya hancur berkeping-keping. Ia telah melakukan apa yang harus dilakukan. Ia telah membela nyawanya dan kehormatan keluarganya dari seorang monster yang menyamar sebagai malaikat. Indra, yang masih terduduk lemas di lantai balkon sambil memegangi lengan kirinya yang terus mengeluarkan darah, menatap Ayana dengan pandangan kagum sekaligus khawatir. Wajah detektif itu pucat, namun matanya tetap tajam dan waspada. Ia berusaha bangkit berdiri meski tubuhnya goyah. Ayana segera tersadar dari lamunannya dan bergegas membantu Indra. Ia memapah tubuh kekar pria itu, membiarkan Indra menyandarkan berat badannya pada bahu Ayana yang mungil namun ternyata sangat kuat. Tidak ada kata-kata romantis yang terucap saat itu, hanya tatapan saling mengerti bahwa mereka berdua selamat dari maut. Suara sirine mobil polisi semakin mendekat,
meraung-raung memecah keheningan malam perumahan elit itu. Cahaya lampu rotator berwarna merah dan biru mulai memantul di dinding-dinding rumah, menciptakan bayangan yang bergerak liar seperti tarian hantu. Beberapa saat kemudian, gerbang depan didobrak paksa oleh tim satuan khusus kepolisian. Puluhan petugas berseragam lengkap dengan rompi anti peluru dan senjata laras panjang merangsek masuk ke halaman, berteriak memberikan komando. Mereka menemukan Rudy yang sedang berusaha merangkak menjauh dengan kaki yang patah, menyeret tubuhnya di atas lumpur seperti seekor binatang yang terluka parah. Ayana membantu Indra menuruni tangga menuju lantai 1. Setiap langkah terasa berat, namun mereka harus melihat akhir dari semua ini. Saat mereka sampai di pintu depan yang terbuka lebar, pemandangan di halaman adalah definisi dari keadilan yang tertunda. Rudy, pria yang dulu selalu tampil klimis dengan setelan jas jutaan rupiah dan parfum mahal, kini terlungkup di tanah becek. Pakaiannya kotor oleh tanah dan darah, wajahnya lebam, dan ia menjerit-jerit kesakitan saat dua orang petugas polisi membalikkan badannya dengan kasar untuk memasangkan borgol. Tulang kering kaki kanannya mencuat keluar menembus celana kainnya, sebuah pemandangan mengerikan akibat jatuh dari ketinggian. Ayana melangkah keluar ke teras, berlindung di bawah atap agar tidak basah kuyup, namun matanya tak lepas menatap Rudy. Petugas medis dari ambulans yang baru datang segera menghampiri Indra untuk memberikan pertolongan pertama pada luka tembaknya, namun Indra menolak untuk ditandu sebelum melihat Rudy diamankan sepenuhnya. Detektif itu hanya membiarkan petugas membalut lukanya sementara ia berdiri di samping Ayana, menjadi benteng terakhir yang melindungi wanita itu. Rudy, di tengah rintihan sakitnya, melihat sosok Ayana berdiri di teras dengan sorot lampu tembak polisi yang menyinari latar belakangnya. Ayana tampak begitu agung dan tak tersentuh, kontras dengan dirinya yang hina dina. Rasa sakit di kakinya tidak sebanding dengan rasa sakit di harga dirinya yang hancur lebur. Ia mencoba meneriakkan sumpah serapah, namun suaranya hanya keluar sebagai gurgulan darah dan air hujan. Tatapan mata Rudy yang dulu penuh tipu daya kini hanya berisi ketakutan murni dan keputusasaan. Komandan polisi menghampiri Ayana, memberikan hormat singkat, dan mengonfirmasi bahwa Rudy akan segera dibawa ke rumah sakit polisi dengan pengawalan ketat sebelum dijebloskan ke sel isolasi. Tidak akan ada lagi penangguhan penahanan. Tidak akan ada lagi jaminan. Percobaan pembunuhan terhadap Ayana dan penembakan terhadap Indra adalah tiket satu arah menuju penjara seumur hidup. Belum lagi jika ditambah dengan dakwaan pembunuhan berencana terhadap ayah Ayana yang buktinya semakin kuat. Sebelum polisi menyeret Rudy ke dalam ambulans, Ayana melangkah maju menembus hujan. Ia tidak peduli gaun tidurnya basah atau kakinya kotor terkena cipratan lumpur. Ia mendekati brankar tempat Rudy dibaringkan. Petugas polisi sempat ingin menghalangi, namun melihat tatapan Ayana, mereka mundur memberi ruang. Ayana berdiri tepat di samping kepala Rudy. Ia menatap wajah suaminya itu lamat-lamat, merekam memori kehancuran pria yang pernah ia cintai itu. Ayana perlahan mengangkat tangan kirinya, memperlihatkan cincin kawin emas bertahta berlian yang masih melingkar di jari manisnya, simbol ikatan suci yang ternyata dibangun di atas fondasi darah dan kebohongan. Dengan gerakan tenang dan disengaja, Ayana melepaskan cincin itu. Ia menggenggamnya sejenak, merasakan dinginnya logam itu, lalu menjatuhkannya tepat di atas dada Rudy yang naik turun menahan sakit. Cincin itu berdenting pelan saat membentur kancing baju Rudy, suara yang terdengar begitu nyaring di telinga mereka berdua. "Bawalah," ucap Ayana dingin. Suaranya tidak bergetar sedikitpun, datar namun tajam seperti silet. "Anggap itu sedekah terakhirku. Kamu bisa menjualnya untuk membeli rokok atau mie instan di kantin penjara nanti. Karena mulai detik ini, tidak ada satu rupiah pun dari harta ayahku yang bisa kamu nikmati. Namamu sudah dihapus dari sejarah keluarga ini." Rudy hanya bisa menatap nanar cincin di dadanya, lalu beralih menatap wajah Ayana. Ia ingin membalas, ingin menyakiti hati Ayana dengan kata-kata kasarnya, tapi mulutnya terkunci. Ia melihat sesuatu di mata Ayana yang membuatnya kerdil, kekuatan. Wanita di hadapannya bukan lagi gadis yatim piatu yang rapuh, melainkan seorang ratu yang baru saja memenangkan perang. Sementara itu, di tempat yang berbeda namun di waktu yang hampir bersamaan, keadilan juga sedang menjemput Zahra. Ternyata, selama masa penangguhan penahanannya yang singkat, Zahra yang panik mencoba melarikan diri. Ia menggunakan sisa uang simpanannya untuk membeli tiket pesawat ke luar negeri, dan menggunakan paspor palsu yang ia curi dari brankas Rudy sebelum disita polisi. Ia berpikir bisa menghilang dan memulai hidup baru di negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Namun, Zahra meremehkan jangkauan hukum dan kecerdikan Indra. Sistem imigrasi bandara sudah ditandai dengan peringatan merah, red notice, untuk wajah dan sidik jarinya. Saat Zahra mencoba melewati gerbang pemeriksaan paspor otomatis dengan kacamata hitam besar dan wig pirang, alarm sunyi berbunyi di ruang kontrol keamanan. Dalam hitungan detik,
petugas keamanan bandara mengepungnya. Adegan penangkapan Zahra tidak kalah dramatis. Ia menjerit-jerit histeris di tengah terminal keberangkatan internasional, memaki petugas, dan berusaha mencakar siapa saja yang mendekat. Ia berteriak bahwa ia hamil, sebuah kebohongan putus asa, agar dikasihani. Namun, borgol tetap terpasang di pergelangan tangannya. Kamera ponsel para penumpang merekam kejadian itu, dan dalam hitungan menit, video penangkapan Zahra viral di media sosial, bersanding dengan berita penangkapan Rudy. Dua antagonis yang saling mengkhianati itu, akhirnya jatuh ke lubang yang sama di malam yang sama. Kembali ke rumah Ayana, ambulans yang membawa Rudy mulai bergerak pergi, diikuti iring-iringan mobil patroli. Suara sirine perlahan menjauh, menyisakan keheningan yang basah. Hujan mulai reda, menyisakan gerimis halus. Ayana masih berdiri di halaman, menatap lampu merah ambulans yang menghilang di tikungan jalan. Indra, yang lengannya sudah dibalut perban putih, berjalan mendekati Ayana. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sampingnya, menawarkan kehadiran yang menenangkan. Ayana menoleh, menatap pria yang telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. "Sakit banget ya lukanya?" tanya Ayana pelan, matanya menyiratkan rasa bersalah. Indra tersenyum tipis, senyum tulus yang jarang ia perlihatkan. "Nggak sebanding sama rasa sakit yang kamu tahan selama berbulan-bulan ini, Ayana. Luka ini bakal sembuh dalam 2 minggu. Tapi luka hatimu, kamu butuh waktu lebih lama untuk itu." Ayana mengangguk pelan. Ia menengadah menatap langit malam yang mulai menampakkan sedikit cahaya bulan dari balik awan. Masalahnya sudah selesai. Musuhnya sudah kalah. Tapi Indra benar, perjalanannya untuk menyembuhkan diri baru saja dimulai. Namun setidaknya, malam ini ia bisa tidur nyenyak tanpa takut diracun atau dibunuh di rumahnya sendiri. Ayana menghirup udara malam dalam-dalam, merasakan aroma tanah basah yang menyegarkan. Itu adalah aroma kebebasan. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai yang penuh darah itu. Musim telah berganti, begitu juga dengan kehidupan Ayana. Keadilan, meski lambat, akhirnya ditegakkan dengan palu hakim yang menghantam meja hijau persidangan. Berita tentang vonis Rudy dan Zahra menjadi penutup dari saga kriminal yang menghebohkan publik nasional. Di ruang sidang yang sesak, Rudy duduk di kursi terdakwa dengan kursi roda. Kakinya yang patah tidak pernah sembuh sempurna, karena ia menolak terapi di penjara, dan sering terlibat perkelahian dengan narapidana lain. Wajahnya yang dulu tampan kini tirus, matanya cekung, dan rambutnya mulai memutih karena stres berat. Di kursi terdakwa sebelahnya, Zahra duduk dengan wajah kuyu tanpa make-up. Tidak ada lagi tatapan menggoda atau gaya bicara manja. Momen paling memuaskan bagi publik, dan tentu saja bagi Ayana yang hadir di barisan depan, adalah ketika hakim membacakan putusan. Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap ayah Ayana, berdasarkan bukti forensik rem mobil dan aliran dana ke pembunuh bayaran, percobaan pembunuhan terhadap Ayana, penipuan, penggelapan dana perusahaan, serta penyerangan dengan senjata api. Menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa 1, Rudy, dan terdakwa 2, Zahra, suara hakim menggema tegas. Reaksi keduanya sungguh menyedihkan. Rudy hanya tertunduk lesu, air mata penyesalan, atau mungkin air mata mengasihani diri sendiri, menetes ke pangkuannya. Sementara Zahra, ia histeris, berteriak menyalahkan Rudy, memaki hakim, hingga harus diseret paksa keluar ruang sidang oleh petugas. Pemandangan itu menjadi penutup yang sempurna. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan, tapi juga kehilangan martabat, harta, dan kemanusiaan mereka. Mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di balik jeruji besi, membusuk bersama rasa benci yang mereka tanam sendiri. Di luar pengadilan, Ayana melangkah keluar disambut kilatan kamera wartawan. Namun kali ini, ia tidak menunduk atau bersembunyi. Ayana, dengan balutan blazer kerja yang rapi dan hijab modern yang stylish, tersenyum percaya diri. Ia menjawab beberapa pertanyaan wartawan dengan singkat dan lugas, menegaskan bahwa fokusnya kini adalah memajukan perusahaan warisan orang tuanya. Ia bukan lagi korban. Ia adalah penyintas. Ia adalah pemimpin. Perusahaan Kusuma di bawah kepemimpinan Ayana berkembang pesat. Ia membersihkan semua, orang-orang, Rudy di manajemen, menggantinya dengan profesional yang berintegritas. Ayana dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun memiliki empati tinggi. Ia sering mengadakan program amal atas nama almarhum ibu dan ayahnya. Tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Julukan, Iron Lady, mulai melekat padanya, sebuah gelar kehormatan yang ia raih dengan darah dan air mata. Sore itu, sepulang dari kantor, Ayana tidak langsung pulang ke rumah. Ia mengarahkan mobilnya ke sebuah pemakaman umum yang asri di pinggiran kota.
Langit sore berwarna jingga keunguan, memberikan suasana damai yang hangat. Ayana berjalan menyusuri jalan setapak berbatu, membawa 2 buket bunga lili putih segar. Ia berhenti di depan 2 gundukan tanah yang terawat rapi. Nisan marmer hitam bertuliskan nama ayah dan ibunya tampak berkilau ditimpa cahaya matahari sore. Ayana berjongkok, meletakkan bunga itu, dan mengusap nisan orang tuanya dengan lembut. "Ibu, ayah, semuanya sudah selesai," bisik Ayana pelan. "Mereka sudah mendapatkan hukuman yang pantas. Perusahaan aman. Ayana juga aman. Kalian bisa istirahat dengan tenang sekarang. Ayana janji akan menjaga warisan kalian sebaik mungkin." Angin sore bertiup lembut, memainkan ujung hijab Ayana, seolah belayan tangan gaib dari orang tuanya yang merestui. Ayana memejamkan mata, menikmati kedamaian itu. "Mereka pasti bangga padamu." Sebuah suara bariton yang familiar terdengar dari belakang. Ayana menoleh dan tersenyum. Indra berdiri di sana, tidak lagi mengenakan jaket kulit hitam dan topi misteriusnya. Pria itu kini terlihat lebih rapi dengan kemeja biru muda yang digulung hingga siku dan celana bahan. Bekas luka tembak di lengannya sudah sembuh, meski meninggalkan parut kecil yang akan selalu menjadi pengingat perjuangan mereka. "Kamu sudah lama di sini?" tanya Ayana sambil bangkit berdiri. "Baru saja. Aku mampir membawakan ini." Indra menunjukkan sebuah map plastik. "Laporan penutupan kasus. Resmi. Kamu tidak perlu lagi jasa detektif swasta." Ayana menerima map itu, tapi matanya menatap Indra lekat. "Jadi, ini perpisahan? Kontrak kerja kita sudah selesai, kan?" Indra terdiam sejenak, menatap mata Ayana yang berbinar. Ada kecanggungan manis di antara mereka. Hubungan profesional mereka telah berakhir, namun ikatan emosional yang terjalin selama masa-masa krisis itu tidak bisa diputus begitu saja. Indra menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, tingkah laku yang jarang terlihat dari pria sedingin dia. "Secara teknis, kontrak profesional memang selesai," kata Indra pelan. "Tapi, aku dengar perusahaan Kusuma sedang mencari kepala keamanan baru yang bisa dipercaya. Dan kebetulan, aku sedang cari pekerjaan yang lebih menetap. Bosan juga jadi detektif yang harus sembunyi-sembunyi terus." Ayana tertawa kecil, tawa yang lepas dan bahagia. "Oh ya? Kebetulan sekali. Tapi syaratnya berat loh. Kepala keamanan saya harus siap siaga 24 jam, dan mungkin harus siap menemani saya makan malam sesekali di akhir pekan." Indra tersenyum lebar, senyuman yang membuat wajah kerasnya terlihat jauh lebih muda dan hangat. "Saya rasa saya memenuhi kualifikasi itu. Terutama bagian makan malamnya." Mereka berdiri bersisian menatap matahari terbenam. Tidak ada pernyataan cinta yang muluk-muluk, tidak ada lamaran pernikahan yang terburu-buru. Ayana tidak ingin mengulangi kesalahannya dengan tergesa-gesa memberikan hati. Ia dan Indra sepakat untuk menjalaninya perlahan, membangun kepercayaan langkah demi langkah. Namun, dari cara Indra memandang Ayana, dan cara Ayana merasa aman di dekat Indra, jelas bahwa masa depan mereka akan berjalan beriringan ke arah yang lebih cerah. Malam harinya, Ayana kembali ke rumah besarnya yang kini terasa damai. Ia masuk ke kamar tidur utama, kamar yang menjadi saksi bisu awal mula mimpi buruknya 6 bulan lalu. Kamar itu sudah direnovasi total. Cat dindingnya diganti warna pastel yang cerah, perabotan diubah posisinya, dan tidak ada lagi jejak Rudy di sana. Ayana berjalan menuju lemari pakaian besar, walk-in closet yang baru dipasang minggu lalu. Ia membuka pintunya. Di dalam sana, deretan baju kerjanya tergantung rapi. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi persembunyian. Ia teringat saat ia meringkuk di lantai lemari lama, gemetar ketakutan mendengar rekaman suara pengkhianatan suaminya. Momen itu terasa seperti kehidupan yang berbeda. Ayana mengambil sebuah kotak kecil dari laci meja rias. Di dalamnya tersimpan kartu nama hitam bertuliskan Indra, Private Investigator. Ia tersenyum menatap kartu itu, lalu meletakkannya kembali. Ia tidak akan membuangnya. Itu adalah pengingat bahwa ia pernah jatuh sangat dalam, namun berhasil bangkit kembali dengan lebih kuat. Ayana menutup pintu lemari pakaian itu dengan bunyi klik yang mantap. Ia mematikan lampu kamar, menyisakan lampu tidur yang hangat. Ia naik ke tempat tidur, menarik selimut, dan memejamkan mata dengan senyum tersungging di bibir. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Ayana tidur tanpa beban, menyambut hari esok yang penuh harapan. Pintu masa lalu telah tertutup rapat. Dan di balik pintu yang baru, kehidupan yang sesungguhnya baru saja dimulai.